Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni mind map dari produk rusak. Sebelum menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ialah saya sendiri, Bita Noma Muda dengan NPM 175. Selanjutnya ada Mbak Denis Eka Isrofa dengan NPM 180. Selanjutnya adalah Feral Hamonangan Marpaung dengan NPM 185. Selanjutnya ialah Kevin Adi Septian dengan NPM 386. Produk rusak. Produk rusak adalah secara teknis atau secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Berbeda dengan sisa bahan, produk rusak sudah menelan semua unsur biaya produksi. Next. Penyebab produk rusak. Produk rusak dapat diakibatkan oleh dua sebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sebab internal. Sebab internal ini disebut juga sebagai sebab biasa, karena kerusakan-kerusakan produk ini biasa disebabkan oleh kurangnya alat atau bahan baku yang memadai dan juga para pegawai yang kurang teliti dalam proses produksi. Bisa dikatakan juga bahwa penyebab produk rusak internal ini merupakan kesalahan dalam proses produksi. Yang kedua adalah sebab eksternal. Menurut Holmgren 2006, kerusakan abnormal adalah kerusakan yang tidak melekat pada proses produksi tertentu dan tidak akan terjadi pada kondisi operasi yang efisien. Kerusakan abnormal umumnya dianggap sebagai hal yang dapat dihindari dan dapat dikendalikan. Pada umumnya, operator lini dan personil pabrik lainnya dapat mengurangi atau mengeliminasi kerusakan abnormal dengan mengidentifikasi penyebab kemacetan mesin, kesalahan operator, dan yang lainnya, serta dengan mudah menempuh langkah-langkah untuk mencegah hal tersebut terulang lagi. Next. Selanjutnya ada kerusakan disebabkan oleh pelanggan. Kerusakan yang disebabkan oleh pelanggan atau kerusakan abnormal adalah kerusakan yang tidak terjadi dalam proses produksi dan tidak akan terjadi pada kondisi operasi yang efisien. Biasanya hal ini dapat dihindari karena hal tersebut tidak muncul dalam proses produksi normal, tetapi muncul diakibatkan adanya permintaan khusus dari pelanggan. Seperti halnya pelanggan memesan barang dan ketentuan beberapa hal, dan dalam hal ini ketika dalam proses produksi telah berjalan di tengah jalan, pemesan merubah ketentuan dan mengakibatkan barang sebelumnya menjadi rusak dan tidak dapat dipakai. Selain itu, tingkat kesulitan yang diminta pemesan juga bisa menjadi salah satu faktor, dan ini dapat dibebankan kepada pelanggan ketika ketentuan seperti di atas terpenuhi. Next. Perlakuan akuntansi produk rusak. Perlakuan terhadap produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. A. Jika produk rusak terjadi karena sulit pengerjaan, pesanan tertentu, atau faktor luar biasa yang lain, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. B. Jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif biaya overhead pabrik. Mulyadi 2012-302 menyatakan perlakuan produk rusak adalah yang pertama, produk rusak bersifat normal. Laku dijual. Produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual hasil penjualan produk rusak diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan lain. Yang kedua, pengurangan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, pengurang setiap elemen biaya produk. Yang keempat, pengurangan harga pokok produksi selesai. Yang kedua, produk rusak bersifat normal, tidak laku dijual. Produk rusak yang bersifat normal tapi tidak laku dijual, maka harga pokok produk rusak akan dibebankan ke produk selesai, yang mengakibatkan harga pokok produk selesai menjadi yang lebih besar. Yang ketiga, produk rusak bersifat abnormal. Laku dijual produk rusak karena kesalahan dan laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak diperlakukan sebagai pengurangan rugi produk rusak.
Untuk teman-teman yang teman-teman yang menonton video ini, kami mohon maaf dalam penyebutan materi ini, bahwasanya di bawah merupakan yang saya blog ini berdasarkan sifat. Jadi kami salah ketik, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.